Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa qa'il ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak pernah bosan khatib mengingatkan kita semuanya, wabil khusus bagi diri khatib sendiri, marilah kita terus senantiasa meningkatkan takwa kita masa demi masa, hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada dalam minggu ketiga dari bulan Zulhijjah. Dalam penanggalan kalender Hijriah, posisi bulan Zulhijjah ini ialah bulan yang terakhir, bulan 12. Tentunya ketika kita berbicara tentang bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriah, banyak terjadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah peradaban Islam yang sangat banyak untuk diceritakan. Tentunya mungkin poin-poin yang akan disampaikan ini mudah-mudahan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita ini sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuan penciptaan kita sebagai manusia itu tidak lain, tidak bukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama ketika berbicara tentang bulan Zulhijjah ialah tentu yang paling besar momentum dalam ibadah haji. Sesuai dengan namanya Zulhijjah, Zu posesif atau kepemilikan, Hijjah itu adalah orang-orang yang berhaji atau bulannya milik orang-orang berhaji. Makanya dikatakan Zulhijjah. Posisinya dalam rukun Islam ini ialah yang paling puncak. Yang kelima, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu secara fisik, secara materi, silakan untuk berangkat berhaji.
Jadi ketika momentum haji ini kita bicarakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya haji itu sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menilik sejarahnya, ketika Rasulullah sudah berhijrah dari kampungnya untuk mempertahankan syariat Islam, ajaran Islam yang sangat luar biasa ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah bersama sahabatnya sampai di suatu kota Madinah Al-Munawwarah, Yasrib dulu namanya. Dengan adanya perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2, sehingga membuat suatu komunitas muslim begitu besar. Berbeda dengan komunitas Islam muslim yang berada di Makkah, yang penuh dengan yang namanya persekusi, intimidasi, terpecah belah di sana, sehingga ketika hijrah Rasulullah simbol persatuan sampai di kota Madinah terbentuk negara pertama muslim dalam sejarahnya, itulah disebut Darul Islam. Untuk membentuk suatu negara Darul Islam ini diikat dengan yang namanya konstitusi, undang-undang. Kalau dalam bahasa Arabnya Mitsaq Madinah, perjanjian Madinah, piagam Madinah yang 47 butir. Nanti 47 butir inilah menjadi inspirasi para pendiri bangsa negara Republik Indonesia ini dalam merumuskan Pancasila yang 5. Ada butir-butir keadilan, kesatuan, ketuhanan dan lain sebagainya. Itu diambil terinspirasi dari Mitsaq Madinah, piagam Jakarta. Kalau dalam bahasa Indonesia piagam Jakarta, kemudian kalau dalam bahasa Arab Mitsaq Madinah. Jadi ketika terbentuk suatu negara Islam, kepala pemerintahannya adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah termanajemen, ada menteri-menterinya. Ingin rasanya orang-orang Muslim ini yang sudah memiliki negara baru ingin melaksanakan yang namanya rukun Islam yang kelima. Karena untuk melaksanakan ibadah haji ketika di Mekah itu sulit. Tidak ada suatu manajemen kekuatan yang utuh, tidak ada. Ketika sudah terbentuk negara Islam, sudah bagus tata negaranya, sehingga puluhan ribu orang-orang Muslim berserta Rasulullah sebagai kepala pertama rombongan di situ hendak ingin melaksanakan ibadah haji, balik lagi ke Mekah. Maka diadakanlah pada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan sebelum Zulhijjah, perjanjian yang namanya Hudaybiyah, perjanjian antara orang-orang Muslim, negara Muslim, dengan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Dengan ajaran dasarnya, dengan perjanjian dasarnya, tidak boleh menghalang-halangi orang-orang Muslim untuk beribadah haji ke tanah suci Mekah. Maka oleh karena itu 10 tahun setelahnya, orang-orang Muslim dengan banyaknya beserta Rasulullah SAW itu sampai ke Mekah menunaikan ibadah haji tepat pada bulan Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah puncak ibadah haji, 9 Zulhijjah wukuf di padang Arafah, hari Arafah. Di situ dikenal dalam sirah Nabi Nabawiyah namanya khutbatul wada, khutbah dalam padang Arafah. Khutbah ini yang sangat luar biasa, menginspirasi seluruh dunia ini, Barat, Eropa dan lain sebagainya, yang nanti kata-kata Rasulullah Muhammad SAW dituliskan dalam tesis-tesis, dalam jurnal-jurnal orang-orang Barat tentang butir-butir tentang kemanusiaan, atau dalam bahasa Inggrisnya Declaration of Human Rights, hak asasi dasar manusia. Jadi bicara tentang toleransi, hak asasi dasar manusia, butir-butir kemanusiaan, luar Rasulullah SAW abad 6 Masehi. Kemudian nanti abad 15, abad 17 sampai kemerdekaan Amerika Serikat, baru nanti diungkapkanlah bahwasanya dasar-dasar manusia, hak asasi dasar manusia yang perlu dilindungi suatu negara disebutkan sama yang disebutkan Rasul 6 abad sebelumnya. Ketika di padang Arafah, karena setelah haji Zulhijjah 4 bulan setelah itu berarti Rabiul Akhir, itu Rasulullah itu wafat 4 bulan setelah haji. Maka Rasulullah haji dalam hidupnya sekali, 4 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Adapun umroh 4 kali. Pada saat di padang Arafah, butir-butir kemanusiaan yang paling terkenal itu Rasulullah mengatakan, pidato Rasulullah pada saat itu,
menggunakan diksinya tidak ya ayyuhalladzina amanu, tapi sangat luar biasa cerdas Rasulullah menggunakan diksinya, kalimatnya, frasanya itu tidak amanu, karena amanu itu menunjukkan suatu agama tertentu. Padahal di Madinah itu sudah butir-butir toleransi diangkat Rasulullah. Ada suku Yahudi di situ, ada Aus, ada Khazraj dan lain sebagainya, diikat dalam misak Madinah, perjanjian Madinah, sehingga diksi yang sangat luar biasa digunakan Rasul tidak menunjuk suatu agama tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Sukunya apa, agamanya apa, Rasulullah menggunakan diksi an-nas. Ya ayuhan nas, perhatikanlah wahai manusia. Di padang Arafah pada saat itu 9 Zulhijjah. Ya ayuhan nas, seluruh manusia dengarkan, perhatikan yang berjumpa padaku saat ini, sampaikan kepada generasi yang tidak jumpa kepadaku. Tentunya kita melalui para ulama dengan sanad sirah nabawi. Ya ayuhan nas, dengarkan semuanya wahai manusia. Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ila antal rabbikum. Sesungguhnya wahai manusia, darah kalian, harta kalian itu suci, tidak bisa merampas siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kahurmati yaumikum haja, sebagaimana sucinya bulan ini, wa kahurmati syahrikum haja, sebagaimana sucinya bulan ini. Makanya dalam At-Taubah 36, bulan Zulhijjah itu merupakan salah satu dari 4 bulan suci. At-Taubah 36 berbunyi, inna iddatasy syuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya sisi bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 12 bulan ini yauma khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Fi kitabillah, sudah menjadi ketentuan Allah. Dari 12 bulan ini ada yang namanya bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. 3 yang bergandengan, 1 yang berpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, nanti bulan 1 Muharram, berarti bulan depan, tahun baru Islam. Kemudian nanti doa yang paling terkenal ketika momentum memasuki 2 bulan Ramadan. Allahumma barik lana Rajab, ini bulan suci juga. Jadi haji ini bulan suci, sehingga Rasulullah menggunakan kahurmati yaumikum haja wa kahurmati syahrikum haja. Kemudian di abad 17 nanti dideklarasikanlah hak-hak asasi manusia tersebut oleh salah satu penggagasnya, seorang filosof Italia yang bukan agama Islam, namanya Giovanni Pico Mirandola. Dia mengatakan pada saat itu, karena yang namanya di abad Eropa itu abad kegelapan, muncul orang-orang yang menentang para pemikiran-pemikiran bapak gereja. Dia mengatakan bahwasanya yang paling mulia itu bukan fatwa orang bapak-bapak gereja, tapi yang paling mulia itu adalah hak dasar manusia. Tentunya dia masuk mahkamah inquiry, dia katakan, dari siapa engkau dapatkan seperti ini? Saya mendapatkan seperti ini dari orang-orang Saracen. Saracen ini adalah julukan bagi orang-orang Arab Muslim pada saat itu terlibat yang namanya perang salib. Ini luar biasa. Kemudian perkataan Giovanni Pico Mirandola abad 15 ini, abad 17 dituliskan oleh filsuf Inggris namanya John Locke, bahwasanya hak dasar manusia, Universal Declaration of Human Rights, pertama bahwasanya negara itu, manusia itu yang paling mulia di muka Tuhannya ialah yang pertama life, bahasa Inggrisnya. Rasulullah sudah mengatakan abad 6, inna dima'akum, dima bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya life, darah. Kemudian dikatakan John Locke setelah kemudian kedua manusia yang paling dihormati haknya ialah properti. Rasulullah sudah katakan jauh-jauh hari amwalakum, tapi ini karena barat agak sedikit liberal, dia tambahkan liberty, kebebasan. Kemudian tesis John Locke ini terinspirasi oleh presiden pertama Thomas Jefferson, mengatakan bahwasanya hak warga negara yang dilindungi ialah kebebasan, kebahagiaan, nyawa, hak untuk hidup dan harta. Jadi luar biasa, Rasulullah SAW, manusia itu dipandang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya,
Tidak ada itu dalam Islam. Tapi manusia itu siapapun dia, mau banyak hartanya, mau sedikit hartanya, mau dari suku apa dia, mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, tidak ada dipandang Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala dalam Hujurat 13, inna akramakum innallaha atqakum. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala bagi seorang manusia ialah ketakwaannya. Sebagaimana dalam tujuan khutbah Jumat ini ialah untuk membangkitkan ketakwaan orang-orang muslim. Karena salat Jumat ini ialah salat zuhur yang 4 rakaat tapi dikurangi menjadi 2 rakaat, di mana 2 rakaatnya menyampaikan pesan takwa supaya kita tahu bahwasanya kita ini manusia bakal mati dan bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Wa nafa'ana bi hadzal mursalin wa bi qaul kalim aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisari muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran rabbuna wa yuridu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wathani bi malaikati musabbihati bi qudsi والثلاثة بكم أيها المؤمنون من الجنة والإنس. وقال الله تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا ذنوب والدينا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء